Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anadwi Oktavia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Kota Probolinggo. Dalam video ini saya akan menyajikan mengenai aksi nyata praktek rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching pada modul 2.3. Kegiatan dimulai dari praobservasi Pak Bayu selaku guru mapel geografi. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Jadi Pak Bayu, sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, kita perlu melakukan percakapan praobservasi dulu Pak Bayu. Yang ingin saya tanyakan yang pertama Pak Bayu, tujuan dari pembelajaran nanti yang akan Pak Bayu terapkan itu apa? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan, terutama di materi yang saya bawakan sekarang adalah supaya siswa ini mengerti tentang dinamika penduduk dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi karena mereka ini termasuk penduduk, jadi supaya ketika ada permasalahan, ya mereka ini bisa menanggulangi. Gitu. Bagus sekali Pak. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai Pak Bayu dalam pembelajaran itu apa? Ya, jadi untuk area pengembangan di sini adalah agar murid yang saya ajar atau siswa yang saya ajar ini dapat mengerti dengan baik tentang dinamika kependudukan yang ada di sekitar mereka, terutama di lingkungan negaranya mereka sendiri. Jadi supaya mereka ketika terjadi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka, mereka dapat mengatasi masalah tersebut supaya tidak terjadi masalah-masalah yang lain. Makanya di sini ada yang namanya masalah dan ada yang harus menawarkan solusi seperti itu. Bagus sekali Pak. Kemudian strategi yang Pak Bayu persiapkan dalam pembelajaran nanti apa Pak? Jadi untuk strategi yang saya bawakan ini adalah problem based learning dengan menggunakan diferensiasi proses dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali Pak Bayu. Strategi pembelajaran Pak Bayu menggunakan problem based learning dan menggunakan diferensiasi proses. Semoga Pak Bayu nanti dalam pembelajaran nanti strateginya itu dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajaran dari Pak Bayu itu dapat tercapai. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Kegiatan selanjutnya yaitu observasi Pak Bayu oleh Bu Ana CGP Angkatan 9. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya pengen tahu dulu teman-teman atau anak-anak yang sudah masuk di kelas. Saya absen dulu. Abdul Faris, Jamil, Adin, Agnes, Ainul, Aldanip, Andrasena, Ardian Saneva, Azara. Saja. Dan solusi apa yang kira-kira bisa kita berikan terhadap permasalahan tersebut. Nah, nanti saya akan menampilkan video tentang dinamika penduduk dan permasalahannya. Lalu nanti akan saya bagi ke 3 kelompok. Jadi nanti akan ada 2 kelompok auditori, 2 kelompok visual, dan 2 kelompok kinestetik. Nah, nanti di situ LK-nya atau lembar kerjanya itu berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu untuk awal pembelajaran di dinamika penduduk ini. Nah, kira-kira kalian apa yang kalian tahu tentang penduduk itu? Sen, bilang Sen. Apa Sen? Angkat tangan dulu. Penduduk SMA 2 Kota Probolinggo. Apakah sudah bisa dibilang penduduk SMA 2 Probolinggo? Apa yang? Coba ada yang mungkin lebih spesifik penduduk itu apa? Kalau dari Ika tadi penduduk adalah sekumpulan orang yang menempati beberapa wilayah. Mungkin dari Neva? Gimana? Orang yang menempati wilayah kota. Menempati suatu wilayah. Binatang itu juga menempati suatu wilayah. Oke, kumpulan beberapa orang yang menempati suatu wilayah. Wilayah yang seperti apa? Apakah ada batas-batasnya? Apakah semua orang yang ada di bumi ini penduduk? Permasalahan apa yang ada di sekitar kalian yang berkaitan dengan penduduk? Apa? Tawuran. Berarti itu masuk ke kekerasan. Terus ada lagi? Febrian sudah memikirkan sepertinya.
merenung gini kan biasanya semedi, nyari jawaban. Apa, Feb? Yang kamu tahu tentang permasalahan penduduk? Kalau yang di Madura itu apa? Kan itu juga permasalahan. Caro. Ya, itu berarti konflik antar penduduk di buku paket. Nah, sekarang kita simak video yang saya sudah siapkan. Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek atau objek pembangunan. Masalah jumlah penduduk yang besar di antaranya adalah: pertama, jumlah penduduk Indonesia menempati nomor 4 dunia dan terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar. Oke, setelah menonton video di atas ini, jadi setelah ini saya bagi ke 6 kelompok. Jadi nanti ada kelompok auditori, visual, sama kinestetik. Nah, kira-kira siapa dari teman-teman ini yang masuk ke kelompok auditori? Auditori itu berarti dia bisa menangkap materi dari penjelasan orang lain, dari seri. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 kelompok. Silakan ke sini. Kelompok auditori gambar. Seperti itu. Ada berapa kelompok? Berapa orang? Banyak ya? Oke. Berarti ada 2 kelompok ini nanti. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, yakin ya? Oke, sudah. Di sini yang kelompok auditori. Oke. Terus kelompok visual. Oke. Yo ngono rek, semangat. Sama-sama. Profil semangat. Oke, sekarang kelompok yang Oke, kalau yang kelompok visual diperhatikan ya. Kalau yang kelompok visual silakan dilihat gambar yang apersepsi ini. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian hubungkan dengan form yang ada di belakang. Jadi kalau yang dari gambar pertama kondisi alamnya seperti apa? Dijawab di yang ini. Kondisi alam di gambar apersepsi nomor 1 itu seperti apa? Yang sekiranya mempengaruhi kondisi penduduk. Kira-kira ada nggak pengaruhnya terhadap penduduk? Terus yang kedua, ini ada gambar apa ini? Seperti kampung kumuh. Kondisi sosialnya seperti apa? Kira-kira masalah yang timbul di penduduk yang ada di gambar itu seperti apa nanti? Kalian jelaskan. Terus yang selanjutnya hubungan antara kondisi geografi atau alam dengan sosial. Jadi ini gambarnya langsung dijadikan satu. Jadi gambarnya ini kondisi di sini. Di sini ada peta kepadatan penduduk yang hubungannya dengan pengangguran atau masalah perekonomian. Nah, nanti kalian ceritakan di yang hubungan antara kondisi dengan sosialnya. Nah, kesimpulan bikin sendiri. Jadi seperti halnya di masalah sosial ini, apakah solusi yang kalian tawarkan? Seperti itu. Dari setiap masalah sosial seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke.
untuk kelompok gaya belajar kinestetik, diperhatikan. Untuk yang gaya belajar kinestetik ini berbeda. Jadi nanti di sini ada 2 form. Jadi tiap kelompok itu beda. Nah, untuk nanti yang maju pertama, silakan mencari gambar permasalahannya dulu. Nah, baru nanti orang yang kedua mencari solusinya di gambar ini. Nah, begitu terus sampai 5 form ini. Ada berapa ini? 12. Itu terpenuhi. Pokoknya ada 5 pasang. Jadi nanti kalian cari sini 5 pasang, sini 5 pasang. Jadi setiap maju itu cari 1 gambar dan kelompok yang orang kedua itu nanti mencari ada solusi. Seperti itu. Ya, Pak. Untuk lemnya di sini. Masalahnya jembatan. Oke. Silakan. Siapa dulu yang mau maju? Dulu ya, masalahnya sih. Ya, cari masalahnya dulu. Ya, cari Masalahnya sih. Ya sudah. Permasalahan. Cari masalahnya dulu. Kira-kira yang jadi masalah di situ. Banjir. Ini juga masalah. Kira-kira yang mana? Itu apa? Kecamatan. Silakan bawa sana. Kita yang mendapatkan macet. Gak apa-apa. Macet. Silakan diperhatikan. Jadi setelah kalian mengerjakan lembar kerja itu, saya pengen per kelompok memberikan satu kesimpulan, 1 kalimat aja. Kira-kira yang kalian dapat ambil dari LK-nya itu, sesuai dengan gaya belajarnya kalian, itu apa? Dalam 1 kalimat aja. Dari perwakilan 1 orang per kelompok. Mulai dari kelompoknya kinestetik, bisa berdiri. Dari hasil diskusi kami, pembelajaran kinetik adalah yang pertama di sini ada permasalahan. Permasalahannya di sini adalah fasilitas yang tidak merata, seperti yang tertera pada gambar, yakni jembatan yang fasilitasnya masih menggunakan kayu, yang sehingga tidak aman untuk digunakan. Kemudian untuk solusinya adalah pemerataan fasilitas. Contohnya seperti pada gambar, yakni pemerintah melakukan pembangunan yang lebih baik. Dari kelompok visual, saya ingin menyampaikan apa yang kami simpulkan. Nah, ini dalam LKPD ini ada beberapa ilustrasi, yaitu ada sebuah ilustrasi penduduk yang terjadi banjir karena beberapa faktor. Salah satunya adalah pembuangan sampah. Yang kedua, itu ada ilustrasi permukiman yang kumuh. Itu
digambarkan banyak sampah yang berserakan di sana dan sangat berpengaruh terhadap penduduk di sana. Contohnya kayak bau yang tidak sedap mengganggu kesejahteraan masyarakat. Oke. Untuk sekarang ke kelompok yang auditori, Ara yang mau membacakan. LKPD yang tertera di sini itu yaitu membahas mengenai masalah dinamika pendudukan. Nah, persoalan yang pertama itu mengatasi jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jawaban dari kita itu yaitu melakukan program transmigrasi. Memperlakukan program KB, menunda masa perkawinan dini untuk mengurangi angka kelahiran, pemerataan perbaikan sarana dan prasarana di desa atau daerah pelosok. Yang persoalan kedua yaitu upaya mengatasi rendahnya pendidikan di suatu daerah. Dengan cara meningkatkan fasilitas sekolah di seluruh daerah, memberikan program beasiswa kepada siswa, meningkatkan kualitas pengajar yang baik, dan yang terakhir memanfaatkan teknologi dalam kurikulum pembelajaran. Persoalan yang ketiga yaitu mengenai faktor migrasi. Jawaban dari kita yaitu kurangnya lapangan pekerjaan di suatu daerah, tingginya pendapatan di daerah lain dibanding di wilayah sendiri, sumber daya alam yang tidak merata, adanya bencana alam di suatu daerah, melanjutkan pendidikan dan perbedaan agama dan merasa minoritas. Sudah. Oke, terima kasih. Seperti apa? Kalian bisa gambarkan melalui gambar ini di sticky note dalam bentuk emoticon. Jadi kalian misalkan emotikonnya senang, ya wis kalian gambar pokok senang gitu wis, gitu ya. Boleh lihat di HP contoh-contoh emoticon. Boleh emoticon aja. Gak butuh kata-kata. Berapa orang? 4. Dan refleksinya, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anadwi Oktavia, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya ditemani oleh Pak Yon selaku pengajar praktek dan oleh Pak Bayu sebagai guru yang saya observasi. Assalamualaikum Pak Yon. Assalamualaikum Pak Bayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Langsung saja pertanyaan untuk Pak Bayu. Untuk sesi coaching ini, Pak Bayu,
bagaimana perasaan Pak Bayu dalam observasi kelas pada waktu pembelajaran kemarin. Oke Bu, jadi untuk kemarin ketika saya diobservasi oleh Bu Ana itu senang karena saya dapat mempelajari lagi strategi-strategi pembelajaran di kelas sehingga saya bisa tahu bagaimana caranya mengkondisikan kelas yang benar seperti itu yang saya dapat. Alhamdulillah Pak Bayu. Kemudian Pak Bayu, dapatkah Pak Bayu menceritakan kembali area pengembangan dan tahapan-tahapan dalam pembelajaran di kelas kemarin? Jadi untuk yang kemarin di pembelajaran kelas 11E, pada saat saya melakukan kegiatan observasi dengan Bu Ana, yang saya lakukan pertama adalah saya memberikan kalimat pemantik sebelum saya membagikan modul. Setelah saya memberikan kalimat pemantik untuk supaya anak-anak ini bisa tahu kira-kira apa yang ingin dipelajari, supaya bisa menjawab dengan sepengetahuannya dia dulu. Jadi setelah dapat jawaban dari anak-anak, baru saya membagikan modul, lalu anak-anak ini mengerjakan modul tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi ada 3, auditori, kinestetik, sama visual. Alhamdulillah Pak Bayu. Menurut Pak Bayu, kendala-kendala apa yang Pak Bayu alami pada pembelajaran di kelas kemarin? Untuk kendala mungkin masih dalam pengkondisian kelas ya Bu. Jadi untuk pengkondisian kelas ini memang anak-anak ini kemarin itu setelah olahraga. Jadi untuk fokusnya itu masih kurang. Jadi ada yang sudah capek, jadi ada yang juga tidur di belakang, ada juga, dan juga waktu, karena jam geografi kemarin juga kita termakan sedikit oleh jam pergantian dari olahraga itu tadi. Baik Pak Bayu. Dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Pak Bayu sekarang dalam proses pencapaian tujuan dalam pembelajaran kemarin Pak? Untuk nilai saya sendiri kemarin saya menilainya itu masih 7, karena memang dalam kondisi kelas yang belum begitu kondusif untuk dilakukan pembelajaran dan juga waktunya yang kurang untuk melaksanakan pembelajaran. Baik Pak. Untuk meningkatkan skalanya Pak Bayu, apa kekuatan-kekuatan yang Pak Bayu miliki untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan banyak mempelajari tentang strategi-strategi pembelajaran supaya kedepannya saya mempunyai plan A dan plan B. Ketika anak-anak ini dalam kondisi seperti apa, saya bisa menerapkan untuk plan yang mana. Jadi ketika terjadi kendala, saya bisa menerapkan yang plan B sesuai dengan kondisi anak tersebut. Bagus sekali Pak. Kemudian hambatan dari Pak Bayu untuk mewujudkan pembelajarannya apa Pak? Untuk hambatannya mungkin dari pengalaman saja ya Bu. Karena memang saya di sini masih mengajar kurang dari 2 tahun. Jadi untuk pengalaman cara pengkondisian kelas juga untuk ragam dari strategi pembelajaran belum bisa saya laksanakan sepenuhnya. Iya ya Pak. Kemudian solusi dari hambatan-hambatan yang akan Pak Bayu atau yang Pak Bayu telah alami, kira-kira solusinya bagaimana Pak? Untuk solusinya mungkin saya lebih banyak belajar ke guru-guru yang senior. Seperti guru yang sejawat itu ada Bu Ambar selaku guru geografi, terus juga ke guru-guru yang memang seperti Bu Ana ini juga, jadi di CGP cara mengelola kelas kan juga bisa saya pelajari untuk saya ke depan. Ya bagus Pak. Kemudian rencana Pak Bayu untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana Pak? Untuk mengantisipasi hal tersebut ya saya sering-sering untuk sharing dengan guru sejawat dan juga melihat kondisi kelas supaya saya juga bisa mempelajari kekurangan dari kelas ini apa, kekurangan kelas ini apa, supaya bisa kedepannya ketika pembelajaran tersebut ada lagi itu tidak terjadi seperti itu. Itu. Kemudian komitmen Pak, komitmen apa yang akan Pak Bayu lakukan untuk mewujudkan itu semua Pak? Untuk komitmen ya saya harus bisa terus mempelajari banyak ilmu lagi, terutama di strategi pembelajaran, supaya saya bisa menerapkan di berbagai banyak strategi pembelajaran. Karena menurut saya di kelas itu untuk siswa itu
macamnya banyak. Ada yang memang dia itu harus belajar dengan auditori dan kinestetik dan juga visual. Jadi saya harus bisa menyesuaikan 3 hal tersebut supaya tujuan pembelajaran saya juga tercapai. Kemudian Pak Bayu, siapa yang dapat membantu Pak Bayu untuk menjaga komitmen Pak Bayu tersebut? Untuk yang menjaga jelas dari diri saya sendiri ya, karena komitmen itu kan dibangun dari diri sendiri, dan biasanya untuk membangun komitmen juga butuh bantuan orang lain juga. Seperti kayak misalkan saya sering mengadakan seperti sharing dengan Bu Ambar untuk menanyakan kira-kira ketika saya menemui problem ini saya harus gimana, seperti itu. Baik Pak Bayu, semoga apa yang Pak Bayu rencanakan bisa berjalan dengan lancar, sehingga kedepannya tujuan pembelajaran dari Pak Bayu itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Bayu atas jawaban-jawaban Pak Bayu. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Pak Yon untuk memberikan umpan balik. Terima kasih Bu Ana. Pak Bayu terima kasih sudah membantu proses begitu Bu. Nah, luar biasa tadi pasca observasi sudah digali dengan baik. Perlu ini bahwa pasca observasi itu basisnya adalah observasi, sehingga apa yang bisa digali dari Pak Bayu itu adalah berbasis pada observasi kemarin. Misalnya di dalam pada saat observasi itu terjadi atau berlangsung pembelajaran X misalnya begitu ya, bagaimana? Maka yang perlu digali oleh observer itu kemarin tuh terjadi begitu, kenapa ya? Kira-kira apa penyebabnya? Bagaimana mengatasinya? Jadi basisnya adalah observasi, kan ini pasca observasi gitu ya Bu Ana ya. Tapi yang tadi sudah bagian besar sudah terekam. Yang kedua, perlu difokuskan lagi area pengembangannya. Nah ya, tetap basisnya adalah basis observasi kemarin, terus ditegaskan lagi, ditanyakan lagi, digali lagi, karena ini kita coaching ya, basis coaching kita gali lagi perencanaan atau area pengembangan yang biasa difokus kemarin itu gitu kan perlu itu ya. Terus mintanya tidak lanjut sudah disampaikan dengan bahasa yang berbeda ya. Artinya seorang coach tidak langsung memberikan pertanyaan seperti saklek textbook gitu ya, tentangnya tindak lanjutnya apa ya, enggak. Tapi saya kira tadi sudah bagus Wana memberikan pertanyaan yang baik lah. Yang perlu diibaratkan bahwa pasca observasi itu adalah sebuah refleksi dari proses pra dan observasi. Refleksi sebuah proses pembelajaran, refleksi sebuah proses supervisi. Jadi refleksinya pada pasca observasi. Untuk apa ini? Untuk menggali kemarin kekurangan dan kelebihan, untuk perbaikan ke depan sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya. Jadi ada perencanaan pengembangan yang harus digali. Tapi pada umumnya tadi itu secara umum sudah baik, sudah mewakili semua apa yang diperlukan pada pasca observasi. Luar biasa Bu Ana dan Pak Bayu. Sebenarnya Pak Bayu tadi itu saya tidak hanya melihat wajah bahwa dia junior, tetapi dari proses coaching tadi itu terlihat bahwa Pak Bayu ini lebih mendekati senior lah, profesionalitasnya luar biasa Pak Bayu. Apa mungkin karena Pak Bayu memang tahu karakter sekolah, tahu karakter aset cara analisis, saya tahu model siswanya, saya tahu, sehingga bisa menguasai dengan baik. Mungkin bisa jadi begitu ya. Iya Pak. Jadi pengalamannya sedikit tapi pengetahuannya banyak. Ya itu boleh. Mungkin itu Bu Ana. Makasih Pak Bayu ya sudah membantu proses pendidikan guru penggeraknya Bu Ana dalam hal ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti pada saat PGP saja pendidikan guru penggerak. Terus, nah ini harus menggerakkan ya Bu Ana. Yang tergerak ternyata
Pak Bayu gitu. Terima kasih Bana. Oke, terima kasih Pak Yon atas umpan baliknya. Akhirnya kegiatan supervisi sudah selesai, diawali dengan kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yon selaku pengajar praktek dan Pak Bayu selaku guru yang saya observasi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.